sampai sore nggak selesai-selesai, terus takutnya berbenturan dengan saya, makanya kemarin waktu dengan Mamwit saya nggak melanjutkan apa namanya presentasi saya. Semoga hari ini Ya, presentasi saya kemarin mungkin lancar, nggak karena pengaruh lebaran, putus-putus. Bu, sekarang kali ya. Ya, jadi Insya Allah, Bro. mudah-mudahan. Sedih saya tuh kalau masalah sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami, kelompok 4, mendapat tema learning and training. Eh, Selanjutnya, Pak Syahrir, di sini kita ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu A, strategic learning, kemudian B, training and development, nanti akan disampaikan oleh Pak Syahrir, kemudian yang C ada knowledge management, akan disampaikan oleh Ibu Rahma. Next, Pak Syahrir. Di sini saya mendapat bagian itu tentang strategic learning. Di sini dalam dunia kerja terjadi transformasi. Dalam artian di sini kita akan menemukan banyak digitalisasi dalam artian segala sesuatu yang ada di perusahaan itu akan mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian dengan adanya AI kita harus update informasi dan update kompetensi untuk bisa apa namanya memenuhi kemampuan kita terhadap permintaan perusahaan dengan adanya fleksibilitas organisasi. Yang kedua adalah pembelajaran strategis sebagai prasyarat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam organisasi. Selanjutnya, fokus pada pengembangan SDM yang berbasis knowledge agility dan kapabilitas dinamis. Next. Tantangan yang terjadi saat ini adalah uh, terjadinya disrupsi teknologi dan perubahan pasar kerja global. Semuanya serba otomatis, semuanya serba sistematis, dan bisa dibaca di saat yang sama di seluruh penjuru dunia. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Kemudian adanya generasi Z dan perubahan ekspektasi yang dia harapkan terhadap pembelajaran. Dalam hal ini, mereka mengharap segala sesuatunya serba sistematis, sementara dari perusahaan kita masih banyak melakukan hal-hal yang konvensional, sehingga itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan ataupun sebagai karyawan. Setiap saat dia harus mengupdate kemampuannya dia dalam melakukan pekerjaan. Kemudian kebutuhan akan kompetensi adaptif dan inovatif. Jelas banget dalam hal ini dengan adanya disrupsi teknologi, semua diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang semuanya serba sistematis, cepat, dan semuanya harus lebih efisien. Selanjutnya, Pak Syahrir, tolong. Di sini ada kajian teoritis yang mendukung tentang strategic learning, yaitu berupa proses pembelajaran yang sistematis yang berorientasi pada pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, dengan adanya dinamika kapabilitas teori dan strategi human resource management, apa yang akan kita sampaikan dari ini itu sudah ada teori yang mendukung dan yang bisa dikaji untuk kita pelajari. Sebentar Pak Syahrir. Next, selanjutnya Pak. Teori pendukung adalah teori dynamic capabilities atau adaptasi cepat terhadap lingkungan eksternal. Kemudian organizational learning atau oleh Igris dan Son, yaitu berupa pembelajaran sebagai proses dua arah yang berkelanjutan. Kemudian absorptive capacity oleh Cohen dan Levinthal, yaitu dan mengenai nilai, mengasimilasi dan menetapkan pengetahuan baru. Next, Pak. Dalam hal ini kita mendapatkan sebuah jurnal yang kita angkat sebagai studi kasus, yaitu yang terjadi di PT
INC Indonesia, yaitu melakukan implementasi pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang berlatar belakang. Satu, perlunya pengembangan SDM menjadi aspek krusial dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian pada PT tersebut, dia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan. Selanjutnya, perlunya pendidikan dan pelatihan dipilih sebagai strategi untuk mengembangkan kompetensi karyawan secara sistematis dan terukur. Selanjutnya, dalam hal ini kita menemukan temuan dalam studi kasus, yaitu temuan utama adalah yaitu program pelatihan dilakukan secara berkala dan relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian karyawan dengan adanya pelatihan tersebut, karyawan menunjukkan peningkatan motivasi dan produktivitas kerja secara pasca diadakannya pelatihan. Kemudian objek studi yang dilakukan oleh artikel tersebut yaitu di suatu perusahaan bernama PT Dayah INC Indonesia yang berfokus pada implementasi pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kompetensi kerja. Next. Kemudian implikasi teoritisnya yaitu menguatkan teori pengembangan SDM dengan mengadakan pelatihan sebagai sarana pembentukan kompetensi. Kemudian mendukung model human capital theory, di mana pendidikan meningkatkan nilai ekonomi tenaga kerja. Yang ketiga adalah bisa menjadi contoh implementatif dari prinsip experiential learning oleh Cole di tahun 1984. Next. Sebagai implikasi praktis, yaitu bisa memberikan gambaran langkah strategis bagi perusahaan lain dalam menyusun program pelatihan. Kemudian bisa menunjukkan pentingnya need assessment dalam merancang pelatihan yang tepat sasaran. Kemudian bisa menegaskan bahwa pelatihan bukan sekedar formalitas, tetapi berdampak nyata pada kinerja pada sebuah perusahaan. Next. Kesimpulan dalam studi kasus tersebut yaitu keberhasilan program pelatihan bisa meningkatkan secara signifikan dalam keterampilan teknis dan manajerial. Kemudian meningkatnya motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Faktor kunci keberhasilan yaitu komitmen manajemen puncak, kemudian keterlibatan aktif karyawan dalam proses pelatihan. Selanjutnya yaitu terjadinya transformasi organisasi. Terjadi cultural shift menuju organisasi pembelajar dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja di lapangan. Next. Kesimpulan umum yaitu pendidikan dan pelatihan adalah investasi strategis dalam pengembangan karyawan. Kemudian pendekatannya sistematis dan berbasis kebutuhan organisasi meningkatkan efektivitas program perusahaan. Kemudian perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak pelatihan untuk menjamin kesinambungan berupa hasil yang maksimal. Selanjutnya, daftar pustaka. Kita ngambil daftar pustaka berdasarkan buku yang Prof. Dewi berikan kepada kami, kemudian saya tambah dengan beberapa artikel ilmiah yang sesuai dengan tema yang kita sampaikan hari ini. Next. Yaitu human capital sebagai berupa theoretical and empirical analysis, kemudian experiential learning, yaitu experience as the source of learning and development. Kemudian yang terakhir adalah the theory of planned behavior oleh Eisen tahun 1991. Next. Kemudian kami berikan waktu kepada Pak Syahrir untuk melanjutkan tema yang kedua yaitu training and development. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Bu Eko, Prof. Izin melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kami di sini. Ada training and development terbagi dari 3 hal. Yang pertama globalisasi dan digitalisasi menjadi organisasi yang adaptif. Yang kedua ada training dan development.
sebagai strategic lever dan kemudian membentuk agility learning, capability workforce dan stability. Selanjutnya di sini ada pendahuluan yang memberikan gambaran secara signifikan bagaimana dalam konteks globalisasi dan digitalisasi organisasi menghadapi tantangan yang adaptif dan semakin kompleks. Nah, training and development ini bukan sekedar lagi fungsi administratif, tetapi juga strategi lever untuk menciptakan organization agility, learning capability, dan work stability. Nah, tentunya di dalam paradigma ini mencerminkan transisi dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategik di dalam SDM. Tentunya hal ini mengutip dari teori Fisher et al. Tahun 1997. Kemudian kami lanjutkan ada 3 definisi konseptual seperti yang kami paparkan di depan. Ada training, terus ada development, dan keduanya ini saling sinergis di dalam pengembangan SDM. Selain itu, secara kajian teoritis kami mengambil definisi training and development. Keduanya ini merupakan sinergis dalam pengembangan SDM di dalam definisi konseptual. Dan kemudian kajian teoritis kami mengadopsi ada 4 teori, di mana teori yang pertama capital teori Becker, terus process-based view, teori dan experiential learning theory punya Karl, dan experiential teori punya kajian teoritis. Di dalam perspektif teoritis kami mengadopsi ada 4 teori Prof seperti yang ditampilkan di depan ini untuk menjadi landasan di dalam kajian teoritis pengembangan pada pemaparan kami. Terus selanjutnya pada kajian teoritis pun juga ada training and development ini bukan aktivitas terpisah, tetapi diintegrasikan dalam manajemen kinerja, perencanaan suksesi, dan perencanaan strategi organisasi jangka panjang. Kemudian ada evaluasi di mana training and development melakukan evaluasi dengan menggunakan metode seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian proses evaluasi ini berbasis trip model yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi di dalam pelaksanaan training and development. Kemudian di sini ada integrasi strategis training and development, ada di mana diintegrasikan ke strategi organisasi, kemudian mendukung manajemen kinerja dan suksesi. Setelah itu ada evaluasi berbasis kritik model yang nantinya akan digunakan. Studi kasus seperti yang Bapak Ibu saksikan dan Prof, di sini ada studi kasus yang di program investasi di Jepang untuk pengembangan keterampilan khususnya di Bangladesh. Di sini studi kasus ini mengangkat intervensi strategis pemerintah Jepang melalui investasi bilateral dalam bidang pengembangan keterampilan skill and development di Bangladesh. Model pelatihannya pun digunakan menggabungkan pendekatan TEVT dengan perlibatan industri serta pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan manufaktur, khususnya sektor ekspor dan otomotif. Nah, di studi kasus ini kemudian kami coba melihat salah satu temuan kasus lagi, di mana peningkatan keterampilan teknis dan sosial ada 4 yang menjadi pandangan kami, baik itu startup industri yang sekitar 72% ini peserta harus mengikuti pelatihan untuk memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Kemudian ada transfer pengetahuan, standarisasi, adanya ahli teknologi, dan transfer metode pelatihan dari Jepang ke Bangladesh untuk menghasilkan peningkatan kualitas standar pelatihan serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Setelah itu ada tantangan di dalam implementasi, di mana studi
ini juga mencatat beberapa tantangan seperti keterbatasan fasilitas lokal, adaptasi kurikulum yang belum merata, dan perlunya peningkatan kompetensi secara struktur. Kemudian ada implikasi teoritis yang kami tampilkan secara teoritis. Pemuan ini memperkuat pendekatan human capital theory, di mana investasi pada pendidikan vokasional dan pelatihan teknis memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan peluang kerja. Nah, ini yang menjadi implikasi teoritis kami. Terus implikasi praktis ada di mana studi ini memberikan model implementasi baik itu pelatihan berbasis kemitraan internasional yang dapat direplikasi oleh negara berkembang lainnya. Kolaborasi antara donor, pemerintah, lembaga pendidikan, industri akan menjadi kunci utama keberhasilan pelatihan yang kontekstual serta berstandar global dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Kami melihat selain program ini membuktikan bahwa pelatihan vokasional tidak dapat dipisahkan dari sistem dukungan struktural seperti sertifikasi nasional, jaminan kualitas, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Kesimpulan di dalam studi kasus ini, studi ini menunjukkan bahwa investasi asing strategis dalam pelatihan vokasional bila dirancang secara kolaboratif dan berbasis kebutuhan industri dapat menjadi alat transformatif untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh, kompetitif. Keberhasilan model pelatihan Jepang di Bangladesh membuktikan bahwa program keterampilan yang berstruktur mampu menjawab tantangan skill smart dan memperkuat konektivitas antara pendidikan, industri, dan pengembangan ekonomi nasional akan memberikan implikasi di mana negara-negara berkembang perlu melihat pelatihan kerja tidak hanya sebagai kegiatan teknis semata, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan jangka panjang dan kemandirian ekonomi. Dan kami menghadirkan 3 kesimpulan, di mana training ini tentunya memperkuat daya saing dan inovasi, kemudian butuh integrasi strategis dan kemitraan lintas sektor, kemudian evaluasi dampak pelatihan sangat krusial. Terus Prof. izin ini kami tampilkan ada 5 daftar pustaka yang mendukung di dalam bahan yang kami sampaikan tadi. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eko. Kami persilakan Ibu Eko. Saya Pak, Bu Rahma yang akan lanjutkan. Ya, maaf Prof, ini masih di dalam perjalanan, jadi saya karena Ya, saya ya, Bu Rahma lagi tadi Bu ya, Eko udah. kurang fokus Prof. Oke. Saya ini hanya sendiri lagi Prof. Silakan Bu Rahma. Iya, terima kasih Ya, Pak. saya jangan Izin, Prof. macet-macet ya Pak. Izin Prof, Ya, ya, lanjut Bu Rahma. memaparkan materi ini. Knowledge management. Pendahuluannya dunia kerja ini mengalami transformasi. Ini kok sama punya Bu Eko ya? Pak Sarir? Nah ini, oke. Bukan, oke, stop. Knowledge management adalah proses sistematis untuk menciptakan, berbagi, menggunakan, dan mengelola pengetahuan organisasi. Secara teoritis, knowledge management mencakup proses sistematis untuk menciptakan, berbagi, menggunakan, dan mengelola pengetahuan organisasi. Dalam konteks human resource management, knowledge management ini bertindak sebagai penghubung antara sumber daya manusia dan inovasi organisasi. Model yang digunakan adalah model Seichi dari Nonaka dan Takeuchi yang menjelaskan dinamika konversi pengetahuan eksplisit dan taksit yang akan menjadikan dasar penting dalam mengembangkan budaya berbagi pengetahuan. Selanjutnya, Pak. Pak Sarir. Oke, kajian teoritisnya. Yang pertama menggunakan model Seichi dari Nonaka Takeuchi tahun 1995. Bentuk yang digunakan ini adalah Seichi itu socialization, externalization, combination, dan internationalization atau dikenal dengan knowledge of spiral. Kemudian yang kedua adalah Wicks Knowledge Management Model, menekankan bahwa pengetahuan itu harus digunakan secara produktif untuk menciptakan nilai bagi organisasi. Yang ketiga adalah komponen utama dalam knowledge management ini adalah acquisition atau pengetahuan, kemudian penyimpanan pengetahuan, kemudian distribusi pengetahuan, dan aplikasi pengetahuan.
Berikutnya, Syahrir. Oke, studi kasusnya yang kami angkat di sini dalam knowledge management ini adalah terhadap kinerja non-keuangan di industri konstruksi infrastruktur di Thailand. Sumbernya dari Kokei et al. 2022. Penelitian oleh Kokau dan kolega tahun 2022 menjadi studi kasus yang menarik karena menunjukkan bagaimana integrasi praktek human resource management dan knowledge management berdampak signifikan terhadap kinerja non-keuangan di perusahaan infrastruktur di Thailand. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan yang baik dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas fungsi di organisasi konstruksi. Lanjut, Pak. Baik, temuan studi kasus ini, penerapan knowledge management berdampak positif pada efisiensi operasional, kolaborasi lintas departemen, inovasi, dan ketangguhan organisasi. Human resource management ini berperan sebagai fasilitator adopsi knowledge management melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Lanjut, Pak. Temuan studi kasus dalam penerapan knowledge management ini berdampak positif pada efisiensi operasional, kolaborasi lintas departemen, dan inovasi ketangguhan organisasi. Human resource management ini berperan sebagai fasilitator adopsi knowledge management melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Temuan utama menunjukkan bahwa knowledge management bukan hanya alat bantu manajerial, tetapi juga sebagai elemen strategis yang memperkuat proses pembelajaran organisasi. Praktek human resource management ini seperti pelatihan, rotasi kerja, dan insentif karyawan terbukti mempercepat proses diseminasi pengetahuan dan inovasi di tempat kerja. Ya, Pak. Implikasi teoritis dan praktisnya. Implikasi teoritisnya itu menguatkan teori resource-based view dan mendukung model SECI dan knowledge management capability theory. Implikasi praktisnya adalah organisasi perlu mengembangkan sistem knowledge management berbasis teknologi dan pelatihan berkelanjutan untuk transfer pengetahuan. Dari sisi teoritis, temuan studi ini mendukung pandangan RBV yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya strategis. Secara praktis, perusahaan itu harus memastikan bahwa teknologi informasi dan pelatihan karyawan berjalan paralel agar sistem knowledge management itu bisa dioptimalkan secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini memperkuat pemahaman kita bahwa knowledge management tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan sinergi antara unsur manusia, teknologi, dan struktur organisasi, bahkan di industri seperti konstruksi yang bersifat padat. Daftar pustakanya ini dari artikel jurnalnya Kekau, kemudian dari Michael Armstrong, dan Nonaka Takeuchi. Demikian paparan kami. Silakan Pak Syahrir. Jadi udah selesai ya semuanya. Hari ini kita udah masuk ke bab 2 itu, people resourcing, sekalian learning, training ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu ini. Kalau ini saya masing-masing sudah punya bahan ya. Kayak untuk ujian UTS-nya kan udah ada saya iniin outline-nya. Jadi berarti sama dengan Pak ini kemarin, Pak Aris kemarin apa? Judulnya apa? Mengenai strategi. Manage strategic, Prof. Oke, Manajemen strategik. Pak Faif green atau apa kemarin itu? Kalau Pak Aris Kemarin saya itu yang hybrid itu, green ya? Oh change hybrid. strategi in hybrid. Ya, Hybrid yang di bukan ini kan teori HRM ya. Kemarin Knowledge management strategik, Prof. ya yang kalau Pak Aris kan ini ada dua ya. Dua orang satu topik itu. Makanya ini kan ada kalau di yang pertama itu kan ada HRM, ada workforce planning, ya kan ada green. Ya enggak ya? Yang dia yang pertama. Yang kedua itu ada apa masuk ke mana yang kalau yang perorangannya yang ambil yang mana gitu loh maksud saya itu. Ini kan yang oh ya, saya yang green.
Green, oke, ya udah, Ya, oke, green. ya, Jadi supaya nanti jelas kan. Nah, kemudian yang ya. nomor Pak Budiman, kemarin itu apa judulnya? Stressingnya maksud saya, mau diambil yang mana? Kemarin Untuk itu saya job design, bro. semuanya ini, Pak Budiman Betul. ambil. Ya. Varian itu sama Bu Ya, Rina sih bertiga. yang mana Pak Budiman yang mana? Saya job Saya design, bro. komitmen dan employee judgment, Prof. Oh, komitmen dan employee judgment, oke. Nah, Terus si ini Pak Aryan, Yaitu saya, Burina Organization Development sama Motivation, oke, Pak Budi Organization Behavior, Work Organization and Job Design. oke. Job design ya. Ya, Oke, kemudian Bu Purwa people resourcing tadi dibagi sama Mbak Dua ya, Bu Ningsih ya, Bu Ning. Ya. Stressingnya Prof. kalau yang mengenai proses seleksi tadi Mbak Duha ya, seleksi ya prosesnya ya. Kemudian Bu Ning tadi berhubungan dengan apa? Aku tadi yang proses recruitment and selection, Prof. Bu Ning. Jadi nanti dibatasin aja bedanya ya supaya nanti kelihatan ininya. Kalau kita bikin book chapter atau buku nanti akan kelihatan ini tugasnya ini gitu loh. Oke ya. Nah ini juga tadi yang kurang kelihatan ya kalau si ini eh, kalau Bu Eko tadi learning ya. Kemudian Pak Syarudin training. Kemudian Bu Rahmawati gitu ke knowledge management. Iya, Prof. Berarti itu jenis daripada training yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, knowledge management itu bagian dari kompetensi bukan? Oke, jadi itu pembagiannya ya. Oh, saya ulangi lagi nih. Kompetensi itu sama motivasi itu adanya di bab nomor 2 ya, Budiman, Aryan, dan Rinawati. Tolong nanti dicek aja di sana nanti ya bagian itu. Baik, silakan kalau ada yang nanya. Saya mau tanya boleh? Boleh nggak? Mana nih? Siapa Boleh yang nanya? dong. Saya, Oke, silakan. ya, izin Prof, saya mau bertanya pada kelompok 3, Ya, kelompoknya oke. Mbak Ning tadi. Uh, kan di dalam SDM ini proses rekrutmen dan seleksi memainkan peranan penting ya, karena keduanya itu kan memiliki tujuan dan tahapan yang berbeda. Nah, dengan pertimbangan ini, apa perbedaan antara rekrutmen dan seleksi, serta mengapa keduanya sebaiknya dilakukan secara terpisah? Itu aja, Mbak. Aja, Prof. Recruitment dan selection dilakukan Ya, secara terpisah. betul. Itu pertanyaan untuk kelompok ini tadi Kelompok ada 3 ya. 3, iya. Oke, kelompok 4 ada enggak? Satu lagi. Jadi kita udah nanti habis itu jelasin lagi aja. Untuk training, learning, ada mungkin yang mau ditanyain? Ada belum? Oke deh, jawab dulu ya kelompok 3. Oke, mohon izin menjawab, Prof. Ya. Tadi pertanyaan Bu Rahma ini ya, Bu, terkait perbedaan antara rekrutmen dan seleksi ya. Ya, iya betul. Kalau hemat saya, setelah saya membaca buku dari Armstrong untuk pengertian rekrutmennya sendiri, rekrutmen itu lebih mengarah kepada proses untuk mencari dan menarik sejumlah calon karyawan yang memang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Sedangkan untuk pengertian seleksi sendiri adalah proses dari evaluasi dan pemilihan dari kandidat dari kumpulan para pelamar yang telah direkrut seperti apa. Nah, untuk rekrutmennya sendiri, tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan kumpulan kandidat yang luas agar perusahaan ini memiliki pilihan yang cukup dalam proses seleksi. Sedangkan tujuan dari seleksi sendiri itu adalah memilih kandidat yang terbaik berdasarkan kualifikasi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keterampilan, berdasarkan kecocokan dengan pekerjaan. Nah, untuk contoh kegiatan dari rekrutmen itu biasanya meliputi pemasangan iklan lowongan kerja yang ada di media cetak dan online, lalu juga menggunakan platform pencari kerja seperti LinkedIn, Jobstreet, dan lainnya, lalu melakukan kampus rekrutmen atau job fair, lalu dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari kegiatan
rekrutmen. Tapi kalau untuk seleksi adalah proses seleksi yang dilakukan dengan cara metode yang lebih mendalam seperti yang tadi dijelaskan saat presentasi, seperti screening dokumen, melihat CV dan surat lamaran, lalu melakukan wawancara baik yang terstruktur atau semi terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu selanjutnya adalah tes kemampuan mulai dari tes secara teknis, secara kognitif atau psikotes. Lalu juga mungkin melakukan asesmen keterampilan praktis dan simulasi kerja. Jadi memang kenapa rekrutmen dan seleksi itu harus terpisah, karena fokusnya aja dari kedua itu sudah berbeda. Karena rekrutmen memang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kandidat yang memenuhi kualifikasi. Sedangkan kalau seleksi itu bertujuan untuk bagaimana menyaring dan memilih kandidat yang paling terbaik dari kumpulan yang ada. Lalu kalau dari segi efisiensi proses, jika proses ini digabung, tentunya perusahaan mungkin akan kehilangan kandidat potensial karena tidak ada pemisahan antara tahap yang menarik dan tahap yang memilih gitu. Jadi secara kondisional memang berbeda. Seperti itu Bu Rahma. Mungkin dari Prof atau Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin bertanya boleh? Bertanya sehubungan dengan ini, Angko. Ya, sehubungan dengan ini, Prof. Oke, lanjut. Karena tadi kan berarti ini kesinambungan ya dari materi awal yang jam 9, terus dilanjut ke sekarang. Kebetulan ini gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang rekrutmen gitu kan, kita berhubungan dengan human ya, kita berhubungan dengan manusia. Nah, di era yang sekarang rekrutmen digital tuh kan sudah apa ya, sudah banyak ya. Tadi Bu Kiki juga sudah bilang ya, ATS apa sih video interview kayak gitu. Nah, di mana letak gitu tantangannya buat, kan pasti beda ya antara interview kita lihat gesturnya, terus permainan emosionalnya gitu kan, karena kita kan berhubungannya dengan manusia nih gitu kan di situ ada apa ya, ada rasa manusia yang tidak bisa digantikan oleh digital gitu. Nah, ini tantangan tersendirinya menurut kelompok ini apa nih? Kan tadi sudah nih dari tantangannya, apa kelemahan, kelebihannya atau apalah gitu. Itu ya, Mbak. Terima kasih. Oke, Bu Duha mau jawab? Boleh, Buning? Oke, silakan Bu. Oke, iya benar Bu, selaras ya sama materi kita tadi pagi, dan kebetulan juga memang sudah kita bahas mengenai pemanfaatan teknologi untuk proses rekrutmen yang sebenarnya bisa membantu proses efisiensi juga gitu. Tapi apa tadi tantangannya ya Bu ya? Tantangannya menurut saya terkait dengan kalau tadi mengacu kepada teori yang ada, artinya kita tetap perlu membutuhkan sentuhan manusia juga, walaupun memang tadi akan ada banyak kemudahan dari pemanfaatan teknologi, tapi untuk proses validasinya, untuk proses memastikan bahwa memang dokumen yang disampaikan itu nyata, benar, sesuai dengan yang dibutuhkan, jadi perlu apa ya, perlu tambahan prosedur baru gitu ya. Jadi manusia nanti masuk di dalamnya. Jadi menurut saya tantangannya adalah memastikan bahwa data-data yang disampaikan real, kemudian juga ini kan terkait dengan kerahasiaan juga, apakah nanti data tersebut akan menjadi tersebar luas atau bagaimana. Begitu menurut kami, Bu Ani. Baik, gimana Bu Ani? Udah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngambil disertasi nantinya ya, itu judul rekrutmen sama selection itu satu. Jadi itu satu variabel, satu faktor gitu loh. Kenapa? Karena biasanya itu adalah merupakan serangkaian untuk yang kita sebut dengan resourcing itu, people resourcing. Ya, jadi ini makanya dia nggak kita bedain ya, tapi berkelanjutan. Nah, cuman nanti di rekrutmen itu ngomongin tentang ini. Entar dulu nih, saya mau melakukan seleksi, tapi saya bagaimana dulu? Ya, perusahaan itu bagaimana? Mau apa dulu? Nah, jadi dia akan membuat perencanaan tentang rekrutmen ini.
Jadi rekrutmen itu ada dua ya, Bu ini, Bu Ning sama Mbak Iya, Dua. Ada dari eksternal dan ada dari internal, ya kan? iya. Eksternal keuntungannya apa, internal keuntungannya apa? Kapan kita eksternal, kapan kita internal? Apakah kita lakukan promosi orang yang dibawa di dalam atau mungkin kita ambil rekrut dari orang luar? Nah, efektifnya yang mana, efisiennya yang mana? Itu masuk kepada rekrutmen. Terus udah dapat nih, oke kita ambil dari luar. Terus kita pikir lagi nih, itu menggunakan metode apa? Apakah kita mau internet kah? Apakah kita sosialisasi dulu kan? Nah, sosialisasinya seperti apa? Nah, kemudian baru kita masuk ke, oke, kita harus melakukan begini. Kita memutuskan untuk menggunakan metode rekrutmennya apa, udah tahu kan, udah diadakan, udah disosialisasikan, nanti datang. Nah, datang beberapa orang. Konsekuensinya kalau internet banyak, gitu kan. Nah, baru kita masuk ke proses seleksi. Nah, seleksi itu nanti ada lagi tuh. Jadi kaitannya seperti itu. Nah, udah diterima, ya kan, ada yang di reject, ada yang diterima. Nah, yang diterima kemudian udah cukup sampai di sana. Oh, enggak, belum. Kita harus lakukan dulu orientasi misalnya. Kayak ini, kayak magang gitu ya. Nah, kita lihat nih, mereka udah bisa belum. Nah, itu serangkaian itu. Nah, jadi makanya oleh orang dalam buat variabel itu jarang yang membuat rekrutmen saja, tapi ada rekrutmen dan selection. Coba lihat nanti di artikel ya, itu variabel satu faktor yang berkaitan. Itu ya Mbak ini, siapa tadi naik Pak Bu Eko ya sama Mbak ini. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Nah, di dalam apa proses training tadi ya, training itu ini ya Pak atau Bu ini Pak Syarudin atau Bu Rahmah, training ya Pak Syarudin, Sari, saya ini lupa terus. Nah, Syarudin ini training itu yang kita melakukan training, langkah-langkahnya apa dulu tuh? Langkah-langkah. Tentunya tidak lepas dari proses yang tadi, Prof. Rekrutmen dulu, Prof. Ya, Ya, langkah-langkah training dulu aja. Nih, saya tanya yang trainingnya. Langkahnya apa? iya, Prof. Karena gini, training itu sebenarnya kan investasi ya. Itu kan Iya, biaya, Prof. dana Iya, yang Prof. Ya. dikeluarkan. Makanya kita Prof. harus efektif ya untuk mengeluarkan dana ini. Terus gimana caranya? Salah satunya, Prof, kita harus menganalisis kebutuhan. Terus Oke, tentunya kita juga menetapkan tujuan. oke. Terus membuat materi. Tidak lupa juga kita merencanakan pelaksanaan di dalam program training tersebut secara terstruktur, dan juga kita bisa melibatkan peserta, Prof. Setelah itu ada proses evaluasi seperti yang kami jelaskan tadi, Prof. Itu Ya. adalah salah satu langkah untuk training, Prof. Need analysis itu juga ada lagi tuh ininya pembahasannya. Jadi need analysis itu yang menyebabkan kita mengatakan bahwa oh itu kebutuhannya adalah A, oh ini kebutuhannya adalah B. Nah, dari mana kita melihatnya? Ya, ada bermacam-macam kan. Salah satunya itu yang kita sebut dengan gap kompetensi itu. Makanya training itu judul daripada training itu sebelumnya kita ngomongin tentang kompetensi dulu. Kita ngomongin tentang yang ini oleh Mbak Duha tadi, perencanaan itu apa ini dia itu di mana posisinya, kemudian kualifikasinya seperti apa, ada nggak kesesuaian antara kompetensi dengan yang dikerjakannya. Kalau nggak ada, ya itu masuk itu yang kita sebut dengan need analysis. Ya, jadi need analysis itu yang akan kita ada gap nih, ada kekurangan nih di mereka itu. Ya, mereka itu kasir tapi dia senyumnya kurang manis misalnya. Oke, dilatih performance-nya gitu. Ya, minornya seperti apa. Iya, Jadi Prof. need Benar. analysis. Jadi kalau Izin, Prof, ingin menjelaskan kalau nantinya antara rekrutmen dan pengembangan manajemen sumber daya manusia itu bisa disesuaikan di dalam satu proses penelitian atau dipisah, Prof, nanti? Nah, kalau itu tuh terpisah. Itu kan Terpisah. Ya, Prof. walaupun dia kelanjutan, tapi ini kan rekrutmen ini kan tuh sudah outputnya adalah kita terima apa tidak, kan gitu.
Iya, Jadi ya, rekrutmen tidak bisa terputus begitu saja, tapi rekrutmen itu ngomongin tentang seleksi, kita terima atau tidak gitu. Nah, sebenarnya iya, di rekrutmen itu kita buat perencanaan, wah ini kayaknya kita kurang deh tenaga kerja. Nah, terus tenaga kerja dari mana? Dari dalam, dari luar. Itu sebatas itu. Tapi untuk mana ya kita terima ya? Yang mana yang kita terima itu proses seleksi. iya, Nah, Prof. sampai di proses seleksi, orientation diterima. Nah, kemudian sekarang saya tanya deh, pernah nggak orang Ya, baru masuk ada gap kompetensi, ada nggak? ada, Prof. Di Nah, jadi dalam berarti penyelesaian tersebut ini tentunya akan ada gap setiap training yang bisa diselesaikan, sehingga penyelesaian tersebut ini akan mengarahkan kepada tindak lanjut di dalam rekrutmennya, Bro. ya, Nah, jadi ini yang berarti pelatihan itu bisa dilakukan di awal, pertengahan, ya, atau di dalam iya, Bro. proses. Nah, pelatihan yang Iya, di awal, ini coba ya, HR itu harus mikirin nih, coba, saya terima dia, ini fresh graduate misalnya ya, saya terima dia, tapi dia nggak ready. Saya harus lakukan training dulu. Saya harus lakukan sosialisasi dulu ke mereka. Nah, baru mereka siap untuk bekerja. Pertanyaannya, emang ada fresh graduate yang langsung jadi gitu? Mereka kan belum tahu dengan kerjaannya apa, prakteknya seperti apa. Kan itu belum tahu. Nah, makanya oleh karena itu ya, kadang-kadang orang di dalam proses rekrutmen itu dia pengen cari yang udah pernah, yang udah ada gitu. Karena proses training itu mahal gitu. Ya, mendingan saya cariin yang orang yang udah jadi. Ya orang bengkel nih, bengkel dia, oke, BI mau ambil apa? Bengkel yang udah ada tuh, yang itu tuh dia desain di sana. Ayo lanjut ke tempat saya. Dia udah punya itu. Ya hal seperti itu. Maka sering saya ngomong di S1 kayak gitu. Anda itu jadi kenapa banyak perguruan apa eh, pengangguran tingkat tinggi itu di S1. Kenapa? Karena dia belum punya pengalaman. Jadi si perusahaan itu dia emang berani itu. Udah saya terima. Nah ini, nah berdasarkan apa dia terima? Yang tadi itu knowledge, skill, dan attitude. Jadi artinya malah ada yang berpendapat seperti ini. Saya mah nggak mau knowledge skillnya yang saya perhatiin, tapi yang saya perhatiin adalah attitude. Jadi IPK itu ya, saya kadang-kadang IPK itu hanya ini pertama, cuma hanya administrasi doang. Yang dikajinya itu adalah mau nggak dia nanti menyesuaikan diri dengan di mana posisinya. Mau nggak dia nerima training-training yang diberikan kepada dia di awal. Nah itu yang sebenarnya yang harusnya dia punya kemauan, ulet, tekun, ya, kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau modal yang di ya kalau kita kan kebanyakan di S1 kan Bapak Ibu kan dosen semua ini, ya kan? Yang lebih banyak kan cuma teori yang diberikan, belum ready mereka untuk bekerja. Nah, jadi oleh karena itu HR itu melihatnya harus seperti itu. Kenapa mereka itu ngambil psikotes? Yaitu ini orang bisa nggak ya eh, cepat nggak ya menerima masukan tentang kerjaan yang harus dilakukannya? Bisa nggak ya dia komit? Ya, itu sebenarnya yang dikejar. Ya, jadi kalau punya skill itu bisa nanti itu tambahannya. Gitu. Ya itu tuh people resourcing. Penting nggak people resourcing itu? Penting nggak? Penting, Prof. Sangat penting ya. Karena itu awalnya mereka itu berada di tempat kita. Ini aset saya loh. Terus gimana dong? Nah ya itu. Saya dapatkan orang seperti ini. Itu yang kita sebut dengan rekrutmen. Jangan reject orang yang bagus. Jangan Anda menerima orang yang tidak kualitas. Nah itu untuk mendapatkan seperti itu. Nah itu satu lagi tadi jadi bagus nih di awal. Work environment ada nih di pertengahan proses. Nah ini bagus nggak nanti nih? Selalu bagus kan dia nanti sampai akhir. Nah itu juga jadi jadi pertanyaan. Ada work family conflict, ada apa namanya itu apa environmentnya itu ada yang fisik, ada non fisik itu mempengaruhi nantinya. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ini kayaknya ada yang di jalan, ada pikirannya ada ke kue lebaran, masih ada ya, yang Prof. kurang ini bukan? Ini masih pada di jalan semuanya, Prof. Ini. Ah, di jalan semua. Oh iya udah. Macet nggak? Bermacet-macet ya sekarang? Iya, Prof.
Ya, Prof, mau nanya sedikit boleh, ya, Prof? boleh, Ya, silakan. jadi dari tadi tema yang diberikan kepada masing-masing kelompok, terus kita ambil salah satu topiknya saja, atau pokoknya dalam satu tema tersebut harus terangkum semua. Jadi misalnya kayak saya tadi kan dengan Bu Purwatiningsih ada 4 topik, jadi kami harus dua-dua atau kita pilih salah satu lalu kita fokuskan, atau gimana, Prof? Dua-dua ada, ambil Oh gitu. semua. Tapi yang maksud saya tadi, yang stressingnya itu yang penting itu. Jadi makanya saya seleksi tadi, kayak misalnya knowledge management kan tadi eh, Mbak Rama ya. Nah itu kaitannya Ya. kemana? Jadi nanti cari ininya. Jadi karena kan kita kan ingin membuat suatu buku ya. Nah satu buku itu kan ada rentetannya itu nanti. Ya, supaya kita nanti jelas ini outline pertama ini gitu-gitu maksud saya tadi. Ya, dan kebetulan saya di kelas satu lagi kan juga ngajar teori MSDM itu juga ada urutannya. Nah, gimana ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gini, kita mau jadikan satu buku atau dua buku? Kalau dijadikan dua buku bisa kayak gini nih judulnya. Jadi HRM misalnya Bapak Ibu kan semuanya ASN ini ya, atau dosen. Kita bikin satu bentuk misalnya kalau kemarin saya ada HRM di ini dalam era digital nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu punya ide apa nih di kelas ini? Topiknya apa ya selagi kita bisa mikirin ya topiknya yang unik gitu karena kebetulan dosen semua nih bisa nggak kita menggunakan HRM untuk dosen gitu kan dosen semua ya benar nggak Mayoritas, Prof. Iya, mayoritas ya terus nah, ada oke yang terserah deh mana yang ini atau gini Atau dibuat ini Prof, jilid 1, jilid 2 gitu. jilid satu enggak kita beda kita sama-sama jilidnya nih Oh, sama-sama materinya sama cuma kalau di mereka tuh mereka itu banyak kan nggak ada dosen satupun kalau nggak salah saya nggak ada dosen. Jadi saya juga mengarahkan ke mereka itu. Nah, jadi kalau kita apa? Kan kalau menurut saya sih yang HRM yang untuk dosen juga jarang ya, belum ada. Tapi jangan kita bikin juga HRM untuk dosen, jangan gitu juga. Cuman apanya settingnya gitu. Ya sambil kita pikirkan ya. Tapi yang jelas di situ ada kasusnya, ya kemudian ada ininya referensinya juga. Ya. Baik, ini untuk UAS ya, Prof? Book chapter ini. UAS ya, UAS. Nah, jadi ini untuk UTS nanti awards-nya yang di PPT ini nih, awards-nya itu dikasih ke saya dulu ya untuk UTS. Nanti saya kasih take home sekali ya untuk membuatnya. Nah, nanti UAS-nya baru kita ramu dengan itu sambil mikirkan ya. Karena kita belum masuk ke materi yang ke-8 ya kompensasi dan seterusnya itu. Nah itu kan satu buku kan itu berarti Anda semua dapat giliran satu presentasi lagi itu ya semangat ya. Jadi kan enak nih kayak gini bisa ngerti nih malah bagus-bagus malah penyajiannya ya. Ya jadi take and give kita sama-sama. Baik ya. Selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Jadi sambil jalan kita nimba ilmu juga. oh ya Bye-bye, Prof, hati-hati, Pak. mau menekankan lagi Prof. Ah, Hari ini kita absen atau besok? Karena hari ini kan tadi Prof. ya. Hamidah sudah Iya. absen tuh, sudah masuk. Oh, tapi nggak bisa, nggak Besok diakui. aja ya. Ya besok aja. Takutnya diakui kan nggak ada. Kalau di ininya nanti nggak ada. Ya besok aja. Besok jam berapa kosong? Jam 3. Ya gitu aja. Ya sekalian ya Mbak apa Ning saya di absenin. Saya juga nggak pernah absen nanti ketua aja. Aku selalu absenin, Prof. Ya karena itu ngaruh ke ini ke IKU nanti ke akreditasi. Jadi banyak dosen yang lupa gitu kan. Ya, akhirnya yang masuk cuma 3 kali padahal realisasinya dia masuk 6 kali gitu gitu. Nah, kenanya di sana. Kalau saya kan udah ini ya, jadi ingatin aja. Baik, Jadi ya Prof. terus tadi udah ya. Jadi hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat nyampe. Ini refreshing buat macet-macetan ini kan. Refreshing kalau malah nambah ini pikiran enggak lah ya. Refreshing lah ya. Baik ya, mudah-mudahan lancar sampai di tempat ya ketemu lagi kita mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline ya. Mudah-mudahan ya. Baik, saya Siap, sudah. Prof. Oke, assalamualaikum. Foto dulu nggak, Mani? Oh ya boleh. Foto dulu ya. Ini pakai baju lebaran apa gimana nih? Iya, ini memang masih lebaran nih, Bro. Masih ada ketupat ya. Sudah ketupat. Oke, di foto dulu ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya, Oke, bukti terima kehadiran. kasih. Ya. Terima
Baik ya. Oke. Mas Bayu, selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bro. teman-teman. Ya. Terima kasih.